dan selamat datang di acara Canisius Exhibition of Learning Experience 2023. Pada kesempatan hari ini, Jumat 17 Februari 2023, izinkan kami, saya Asal dan Basono sebagai moderator, dan teman saya Oifuddin sebagai notulen, untuk memperkenalkan para presenter kita pada hari ini dari kelompok 5 yang terdiri beranggotakan Reno Tanagrata, Gaudentius Tristan Osvaldo Ciatadi, Jeremy Iswadi, dan Gabriel Haga Susanta. Mereka akan menyajikan penelitian mereka berjudul Pengaruh Kebiasaan Bermain Game Online Terhadap Pola Tidur dan Jumlah Pengeluaran Siswa Kelas 12 Siswa SMA Kualitatif tahun ajaran 2022-2023. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, saya ingin mengenalkan para penguji. Yang pertama ada penguji materi yang terdiri dari Ibu Adet dan Ibu Puji, serta juga penguji bahasa yaitu Pak Widi. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para penguji selama 30 menit, dan lalu lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para penyangga selama 10 menit, sesi tanya jawab dengan audiens selama 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Kepada para penyaji kami persilakan. Terima kasih moderator atas ruang dan waktunya. Pertama, selamat siang Bu Adet, Pak Widi, dan Bu Puji, orang tua dan serta teman-teman seperjuangan. Pada siang hari ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil judul research paper Pengaruh Kebiasaan Bermain Game Online Terhadap Pola Tidur dan Jumlah Pengeluaran Siswa Kelas 12 SMA College Secondary tahun ajaran 2022 dan 2023. Pertama, saya memperkenalkan diri. Saya Reno Tanagrata dari kelas 12 IPA 1 absen 29, dan kita ada Gaudentius Tristan Osvaldo Ciatadi dari kelas 12 IPA 4 absen 14, dan ada Jeremy Iswadi dari kelas 12 IPS 1 absen 19, dan Gabriel Haga Susanta dari kelas IPS 2 absen 9. Pertama adalah daftar isi. Presentasi kami akan terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dari pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pertama adalah pendahuluan. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Untuk beberapa tahun terakhir ini kita semua pasti telah mengalami sesuatu yang dapat dibilang unik. Pasti untuk kita semua ini hal yang baru dan pertama kali, yaitu sebuah pandemi. Lebih tepatnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membawa banyak sekali perubahan untuk hidup kita dari aspek yang terkecil hingga terbesar. Dan untuk kita para generasi pelajar, kita juga sangat merasakannya, seperti bentuk sekolah yang biasa kita masuk ke sekolah menjadi sekolah online, PJJ, lalu kita bersosialisasi menjadi menggunakan sosial media, dan terutama adalah yang kita akan bahas yaitu kita harus bermain dengan sarana game online. Hal-hal seperti game online ini sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan remaja zaman kini. Dan untuk semua hal pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti bermain game online tentu membawa banyak dampak positif seperti mengasah kreativitas dan mengasah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Tetapi yang ada dampak positif itu tidak bisa terlepas dari dampak negatif, yaitu game online membawa banyak dampak negatif yang cukup signifikan, seperti masalah-masalah kesehatan seperti masalah penglihatan, lalu masalah punggung, postur, dan serta pola tidur. Tetapi tidak hanya untuk dalam aspek kesehatan, juga ada dalam aspek ekonomi seperti pengeluaran. Sudah banyak sekali game online yang membutuhkan kita mengeluarkan uang untuk misalnya membeli barang in-game atau serta barang-barang seperti kosmetik, yaitu skin atau virtual currency, untuk agar kita ada kelebihan lain dibandingkan dengan pemain lain. Ini juga bisa membawa masalah seperti kita para pelajar yang mayoritas belum dapat menghasilkan penghasilan sendiri dan masih bertanggung kepada orang tua. Ini bisa menciptakan budaya konsumtif yang dapat membuat murid-murid menjadi boros.
Jadi kelompok kita para penulis telah menentukan bahwa ini hal yang cukup perhatian yang kita tuju untuk penelitikan, yaitu pola tidur. Sesuai dengan judul kita, pengaruh game online terhadap pola tidur dan pengeluaran siswa-siswa kelas 12 Selaranius. Kita telah merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu pertama, apakah durasi bermain game online berdampak pada pola tidur siswa? Kedua adalah, apakah latar belakang ekonomi mempengaruhi jumlah pengeluaran siswa dalam saat bermain game online? Dan yang ketiga adalah, bagaimana kebiasaan bermain game online dapat berdampak pada pola tidur dan jumlah pengeluaran siswa? Dan terakhir adalah manfaat. Penelitian ini dapat digunakan sebagai peringatan untuk kita semua terhadap resiko-resiko yang dibawa dengan bermain game online secara berlebihan. Lalu peneliti ini dapat digunakan oleh para pemain dalam mengatur keuangan supaya tidak boros, terutama kita yang masih belum bisa menghasilkan uang sendiri. Dan terakhir adalah peneliti menjadi mengetahui informasi baru tentang mencari sumber literasi bagi sumber ilmu pengetahuan baru. Bagian berikut adalah landasan teori dan akan dijelaskan oleh teman saya Jeremy. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Reno. Jadi saya Jeremy akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama itu apa itu pengeluaran? Pengeluaran merupakan pembayaran yang kita lakukan saat ini, keluarkan saat ini untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dan untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, terdapat 3 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran yang pertama pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap merupakan pengeluaran di mana waktu dan jumlah pembayarannya bersifat tetap, seperti SPP, cicilan ataupun iuran. Selain itu ada juga pengeluaran berkala, di mana frekuensi pembayaran dan jumlahnya itu lebih variatif, seperti kado ulang tahun teman. Dan yang terakhir adalah pengeluaran yang tidak tetap, yaitu pengeluaran di mana jumlah dan frekuensi itu tidak menentu. Selanjutnya adalah apa itu kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang dan tanpa kita sadari atau di bawah sadar. Kebiasaan ini biasanya muncul dari sebagai proses menanggapi suatu kondisi atau laksana, di mana dilakukan secara berulang-ulang sehingga terbentuk suatu pola yang dilakukan oleh seorang individu ketika menemukan situasi dan kondisi yang sama seperti situasi yang awal. Nah, terus kita ke game. Apa itu game? Game merupakan kata serapan asing dari permainan, yaitu sesuatu yang dimainkan di mana terdapat sisi yang menang dan sisi yang kalah. Nah, yang tidak bisa terlepas dari game itu bawaannya itu selalu santai dan tidak serius, dan terdapat aturan yang membatasi bagaimana permainan ini dimainkan. Dan juga ada unsur persaingan yang menjadi erat pada suatu permainan. Permainan sendiri itu dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu permainan online atau game online. Itu merupakan permainan yang terhubung dengan internet, di mana internet ini dapat menghubungkan seorang pemain dengan pemain lainnya di tempat yang berbeda, sehingga kedua orang tersebut dapat bermain secara bersama. Kemudian ada juga game offline, yaitu permainan yang tidak terhubung oleh internet sehingga cenderung dimainkan sendiri, biasanya bersaing melawan diri sendiri atau waktu ataupun lawan yang dibuat oleh komputer. Kemudian ada tidur. Apa itu tidur? Tidur merupakan keadaan sistem fisiologis manusia yang melakukan istirahat pada waktu tertentu dalam guna memulihkan fungsi tubuh. Ini dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, jadi pola tidur itu merupakan durasi dan variasi waktu tidur pada jangka waktu yang ditentukan. Dalam tidur ini terdapat 3 hal yang dapat faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur. Yang pertama adalah penyakit. Tentu apabila seseorang individu sedang menderita suatu penyakit seperti demam atau gatal, itu akan mengganggu pola tidur mereka. Selain itu juga lingkungan juga sangat berpengaruh. Contohnya apabila cahaya, suara, dan contohnya suhu atau ventilasi tidak memadai akan mengganggu orang tidur. Ini motivasi juga sangat berpengaruh terhadap pola tidur, di mana motivasi ini dapat mendorong seorang individu untuk tidur di luar pola yang umumnya diterapkan. Contohnya seperti kelompok kami menjelang deadline RP itu pola tidur kita abnormal. Nah, saya akan masuk ke metodologi penelitian. Populasi dari penelitian kami adalah 264 siswa kelas 12 SMA Polri Sekarang
mendeskripsikan durasi bermain game online dan pengaruhnya terhadap pola tidur dan jumlah pengeluaran. Nah, kita juga menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana karena pendekatan kuantitatif tersebut, kami menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data berupa kuesioner atau angket yang bersifat tertutup. Mengapa angket tertutup? Karena kelompok penulis merasa bahwa dapat memudahkan dalam proses pengolahan data dengan terbatasnya bentuk dan pilihan jawaban yang dapat dikumpulkan, serta data yang diperoleh cenderung lebih tepat dan memperkecil jumlah data yang kurang valid. Kemudian data primer dari penelitian kali ini merupakan hasil angket seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan data sekunder merupakan artikel, jurnal, dan website secara fisik maupun yang kita temukan dari internet. Nah, variabel bebasnya merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yaitu siswa kelas 12, dan variabel terikatnya adalah pola tidur dan jumlah pengeluaran. Hipotesis pada penelitian kami adalah yang pertama H1. H1 merupakan dugaan yang dimiliki oleh kelompok atau hasil yang kita harapkan, yaitu kebiasaan bermain game online memberikan dampak terhadap pola tidur dan jumlah pengeluaran siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Nah, kalau H0 itu merupakan ingkaran atau formulasi terbalik dari H1, yaitu kebiasaan bermain game online tidak memberikan dampak terhadap pola tidur dan jumlah pengeluaran siswa kelas 12. Nah, ini merupakan metode analisis atau metode pengolahan data yang kita gunakan dalam penelitian kali ini, yaitu metode korelasi Pearson. Mengenai detailnya bagaimana menggunakan metode korelasi Pearson ini akan dijelaskan oleh teman saya, Tristan. Baik, terima kasih Jeremy. Saya Tristan dan akan menjelaskan mengenai metode analisis korelasi Pearson. Metode analisis korelasi Pearson merupakan sebuah analisis statistik yang ditemukan oleh Carl Pearson. Carl Pearson merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang lahir pada tahun 1857 dan meninggal pada 1936. Korelasi Pearson memiliki nilai antara negatif 1 hingga positif 1, di mana negatif 1 menunjukkan nilai yang hubungan negatif sempurna antara dua variabel. Sebagai contoh, semakin tinggi durasi bermain game online, maka semakin rendah durasi tidur. Lalu nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Nilai positif 1 menunjukkan nilai hubungan positif sempurna antara dua variabel. Sebagai contoh, semakin tinggi durasi bermain game online, maka semakin tinggi pula durasi tidur. Tim peneliti sepakat untuk menggunakan perangkat bernama SPSS alias Statistical Package for the Social Studies yang disarankan oleh IBM SPSS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang menggunakan metode analisis korelasi Pearson. Namun sebelum itu, saya mengundang teman saya Abel untuk memaparkan data yang kami kumpulkan selama penelitian ini. Oke, terima kasih Tristan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil pengumpulan data kami. Jadi untuk pemaparan diagram, kami mengambil diagram yang kami rasa paling menonjol dan juga paling membantu dalam menjawab rumusan masalah penelitian kami. Dari diagram pertama menunjukkan jumlah siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius yang bermain game online. Sebanyak 75 siswa atau 93,8% bermain game online, dan sisanya 5 siswa atau 6,3% mengaku tidak bermain game online. Selanjutnya untuk diagram kedua, ini menunjukkan durasi bermain game online siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius. Sebanyak 29 siswa atau 36,3% mengaku bermain game online sebanyak 3-5 jam. 27 siswa atau 33,8% mengaku bermain game sebanyak 1-2 jam. Kemudian ada 14 siswa atau 17,5% yang bermain game online sebanyak lebih dari 5 jam. Lalu kemudian 9 siswa atau sebanyak 11,3% bermain sebanyak kurang dari 1 jam. Lalu untuk diagram yang ketiga, ini menunjukkan durasi tidur siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius setiap harinya. Sebanyak 29 siswa atau 45% memiliki durasi tidur sebanyak 6-8 jam. Kemudian ada 27 siswa atau 33,8% yang memiliki durasi tidur sebanyak 4-8 jam. Kemudian ada 14 siswa atau
14 siswa atau 11,3% yang memiliki durasi tidur kurang dari 1 jam. Oke, kemudian ini adalah diagram yang dari sisi ekonomi. Diagram yang keempat menunjukkan jumlah uang saku yang diterima siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius tiap bulannya. Sebanyak 34,6% mendapatkan uang saku sekitar 500.000 sampai 1 juta tiap bulannya. Kemudian di bawahnya ada 25,6% siswa yang mendapatkan uang saku sebanyak 1 juta atau 2 juta tiap bulannya. Selanjutnya ada 16,7% atau yang mendapatkan uang saku di bawah 500.000. Dilanjutkan dengan 12,8% siswa yang mendapatkan uang saku sebanyak 4 juta sampai 5 juta, dan sisanya mendapatkan uang saku di kisaran sekitar 2 juta sampai 3 juta ke atas. Kemudian diagram kelima yang terakhir menunjukkan jumlah pengeluaran siswa di game online siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius. Sebanyak 35% siswa mengaku tidak mengeluarkan pengeluaran apapun di game online. Kemudian ada 25% siswa yang mengeluarkan sebanyak 100.000 sampai 250.000 tiap bulannya untuk game online. Dilanjutkan dengan 23,8% yang mengaku mengeluarkan sekitar di bawah 100.000, dan sisanya dengan total 7,5% melakukan pengeluaran di kisaran 500.000 sampai di atas 1 juta. Selanjutnya untuk hasil dari pembahasan korelasi Pearson akan dijelaskan kembali oleh Tristan. Terima kasih. Dapat dilihat di tabel 1 yakni korelasi durasi bermain game online dengan durasi tidur. Dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara kedua variabel tersebut adalah negatif 0,124. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang cukup lemah antara kedua variabel. Namun nilai ini membuktikan bahwa hipotesis tim peneliti yaitu H1 benar, yakni durasi bermain game memberikan dampak pada tidur. Lalu hubungan ini juga menjawab rumusan nomor 3, yakni durasi bermain game online memberikan dampak walaupun tidak signifikan terhadap pelaku. Lalu tabel yang kedua yakni korelasi jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran siswa di game online. Dapat lihat bahwa nilai korelasi antara kedua variabel cukup tinggi, yakni 0,599. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi yang cukup kuat antara kedua variabel. Semakin tinggi jumlah pendapatan siswa, maka semakin tinggi pula jumlah pengeluaran siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius tahun ajaran 2022-2023 di game online. Hal tersebut juga membuktikan adanya hal tersebut juga menjawab perumusan masalah nomor 2 tim peneliti, yakni latar belakang ekonomi mempengaruhi jumlah pengeluaran di game online. Lalu tabel yang terakhir yaitu tabel 3, korelasi durasi bermain game dengan jumlah pengeluaran. Kita lihat bahwa nilai korelasi durasi antara kedua variabel cukup rendah, yakni 0,121. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang cukup lemah antara kedua variabel. Semakin tinggi durasi bermain game online, maka semakin tinggi pula jumlah pengeluaran di game online. Hal tersebut menjawab hipotesis kami, yaitu H1, bahwa durasi bermain game online memberikan dampak terhadap jumlah pengeluaran siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius tahun 2022-2023, dan menjawab perumusan masalah nomor 3, yakni durasi bermain game online memberikan dampak walaupun tidak signifikan terhadap jumlah pengeluaran siswa kelas 12 SMA Koleksi Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan saran, dan teman saya ada untuk menjelaskan bagaimana. Oke, terima kasih kembali Tristan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang kami dapatkan. Dari penelitian, dari data yang kita dapatkan, kami menarik kesimpulan bahwa game online memiliki dampak yang cukup kecil terhadap durasi tidur dan juga jumlah pengeluaran. Tetapi mereka mempunyai level intensitas yang berbeda-beda. Kami merasa dalam bagian durasi tidur, siswa SMA Koleksi Kanisius tidak merasakan dampak yang terlalu signifikan atau terlalu terganggu dengan game online dan juga dengan durasi tidur mereka. Melainkan dengan pengeluaran, kami merasa bahwa game online memiliki dampak
terhadap pengeluaran mereka, tetapi dengan level intensitas yang berbeda-beda, di mana ada beberapa yang mengeluarkan sebanyak 100.000 atau bahkan 1 juta, dan ada juga yang di bawahnya. Kemudian untuk saran, kami menunjukkan saran untuk siswa kelas 12 SMA Kolese Kanisius tahun ajaran 2022-2023 untuk sebaiknya mengurangi durasi Bapak Ibu pembimbing, teman-teman sekalian, orang dan orang tua. Terima kasih telah menyaksikan hasil penelitian kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Terima kasih. Terima kasih. Pemberian cukup menarik ya. Sekarang kami akan masuk ke sesi tanya jawab sama dengan para tim penyangga. Tim penyangga dipersilakan. Silakan kasih namanya. Ya. Perkenalkan, saya Arden Jose dari 11 IPS 1 ya. Di sini hal pertama yang saya mau tanya adalah mengenai korelasi game online dengan pengeluaran atau ekonomi siswa tersebut. Menurut saya game online ini salah satu hal yang bisa disebut sebagai hobi, benar? Oke. Game online ini juga bisa dibilang kan sebuah e-sport yang sama dengan mungkin olahraga yang dilakukan secara fisik langsung. Mengapa Anda memilih memilih game online sebagai objek penelitian untuk perbandingan korelasi pengeluarannya dibandingkan dengan olahraga lain yang juga merupakan hobi yang bisa mengeluarkan uang. Dan menurut saya korelasi antara ekonomi itu, hobi bisa dibilang kan orang sering mengatakan kalau misalnya hobi itu mahal ya dan membutuhkan uang. Sedangkan di sini dilihat dari data yang ditunjukkan bahwa pengeluaran siswa SMA Kanisius terhadap hobi atau game online ini cukup moderat lah. Levelnya itu nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga kan. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Arlen atas pertanyaannya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama itu mengenai apa kalau game online itu tidak korelasi dengan pengeluaran ya. Iya. Kami rasa tuh kalau game online itu seseorang itu bisa melakukan pengeluaran yang kadang tidak susah dikontrol. Karena juga kalau game online itu kan sulit untuk dikendalikan karena itu mudah banget kan. Untuk misalnya mau top up atau misalnya mau beli skin, dan godaannya itu banyak sekali dibandingkan dengan hobi-hobi olahraga yang lain, misalnya yang misalnya bulu tangkis, ya mungkin aja ada yang misalnya tertarik dengan raket bulu tangkis yang mahal banget gitu kan misalnya. Tapi kami rasa itu godaan di dalam game itu lebih kuat daripada hobi-hobi yang lain. Terus kemudian tadi apa aja pertanyaan yang paling Mengenai kenapa memilih game online? apa tadi? Kenapa memilih game online? Iya. Sebagai ini. Objek penelitiannya. Ya, jadi kami memutuskan untuk mengambil game online itu karena ya bisa dibilang itu paling relevan di antara siswa SMA kelas 12, terutama gara-gara yang pas pandemi ini kan banyak sekali yang awalnya nggak main game, tiba-tiba pada main game semua, terus jadi melakukan ya pengeluaran yang mungkin tidak sehat, atau juga mereka main gamenya durasinya lama dan jadi durasi tidurnya jadi nggak cukup gitu misalnya. Jadi itu alasannya kenapa kami memilih game online sebagai objek penelitian kami. Oke. Udah itu saja, udah menjawab. Untuk sebagai sanggahan, saya ingin bertanya, jika tadi dijelaskan kalau misalnya game online memiliki ketergodaan yang lebih tinggi dibanding hobi-hobi lain, sedangkan hasil penelitian kalian sendiri menunjukkan bahwa game online yang pengeluaran siswa SMA Kanisius di game online ini cukup moderat levelnya, nggak ada yang terlalu tinggi. Dilihat dari persentasenya bahwa pengeluaran siswa SMA Kanisius untuk game online ini tadi sih saya lihat dominan di angka 100 sampai 500 ribu, yang menurut saya cukup wajar jika dibandingkan dengan uang jajan mereka. Ya, jadi itu alasan kan pertama kita memilih karena awalnya kita merasakan bahwa mungkin siswa kelas 12 itu
pengeluarannya itu tidak terkendali atau apa gara-gara game online. Dan itu makanya kita melakukan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan kita, apakah benar pengeluaran mereka itu tidak terkendali atau ternyata pengeluaran mereka itu moderat atau ternyata kecil terhadap game online ini. Dan ya makanya itu kami memilih penelitian ini. Oke, baik, terima kasih ya. Saya juga ingin menambahkan, ini seperti yang teman saya Ando katakan, cukup menggoda untuk mengeluarkan uang untuk dalam game online. Tetapi dan dia juga jadi Anda mengatakan bahwa hobi membutuhkan uang, betul? Tetapi kita semua masih pelajar dan mayoritas masih belum berpenghasilan dan kita masih bergantung pada orang tua, baik itu uang jajan sedikit ataupun banyak itu tetap bukan penghasilan kita yang masih bergantung pada orang tua. Jadi jika walaupun mungkin 100.000 sampai 500.000 dapat dianggap moderat untuk pengeluaran game online wajar yang wajar, tetapi pada ujungnya tetap kita masih belum bisa menghasilkan uang sendiri. Oleh karena itu kita juga pilih topik ini. Nah, kita juga ingin memberikan dampaknya. Ya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Devan Sutanto dari kelas SO1 absen 5. Saya mau bertanya tentang satu pertanyaan aja. Kalau menurut kalian berdasarkan data yang didapatkan, kalau misalnya kita mengeluarkan uang jajan kita untuk game online sekitar di bawah setengah, apakah tetap akan memberikan dampak buruk? Karena kan dalam game online yang bikin itu kan pasti membutuhkan uang masuknya dari top up para pemain game itu kan. Jadi kalau misalnya kira-kira di bawah dari setengah yang dia dapatkan, apakah masih akan memberikan dampak yang buruk? Gitu aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan sampai tadi. Pada penelitian ini kami hanya mencari ada atau tidaknya dampak terhadap siswa kelas 12 SMA Polsek Kanisius tahun ajaran 2022 dan 2023. Kami tidak bisa mengukur dampak buruk dan dampak baiknya karena kami tidak meneliti pada bidang itu. Jadi itu bukan tujuan penelitian kami. Tujuan penelitian kami adalah mencari tahu apakah ada atau tidaknya dampak durasi bermain game online terhadap jumlah pengeluaran. Terima kasih. Sekarang kami akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para penguji, mungkin dengan uji materi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya izin melepas masker. Ini 1, 2, 3, 4 main game semua. Terus boleh dari judulnya, dari judul yang pertama ya. Berarti main game, bikin penelitian, ada perubahan nggak? Saya ingin menjawab. Sebenarnya saya bisa katakan untuk kita semua satu kelompok ya. Dari mulai masuk sekolah PTN itu aja sudah durasi bermain kita sudah sangat menurun. Terlebih apalagi dengan membuat RP ini, Mbak, itu sama sekali udah nggak sentuh. Ada buktinya kalau mau saya. Jumlah pengeluarannya mungkin ada ya Bu ya? Baik, gue dan senang sih dengan penelitiannya yang kalian buat begitu ya. Memang ada beberapa catatan yang Bu Ade tulis, nanti mungkin bisa dirundingkan dan masukan dari Buji dan Pak. Yang pertama terkait dengan judul, dalam bayangan Bu Ade, kalau judul begini ada 1, 2, atau 3 hipotesis harga dari judul. Saya begini. Boleh. Jadi dari judul ini kami rasa ya kira-kira ada sebenarnya 1
oleh tadi Jeremy, ada hal-hal di mana ternyata game online ini tidak berdampak terhadap pola tidur dan juga jumlah pengeluaran. Jadi kami rasa tuh hipotesisnya mungkin ada dua ya mungkin ya. Ya, saya kasih. Oh, kira-kira tadi dari judulnya, menurut kelompok kalian ada 1, ada 2, atau ada 3? Menurut diskusi kita yang barusan ini sebenarnya bisa ada sebenarnya 4 ya. Soalnya kan bisa hipotesisnya tuh dua-duanya berdampak, maksudnya kebiasaan bermain game itu berdampak pada kedua variabel terikatnya, bisa di pola tidur doang, bisa di jumlah pengeluaran doang, atau sama sekali dua-duanya. Jadi 4. 4? Oke. Nanti dicermati ya, berarti kalau misalnya memang kemudian 4, ada banyak hal yang harus dirubah gitu kan. Kalau dalam bayangan Borik ini ada 2 ya, pengaruh bermain game online terhadap pola tidur dan pengaruh bermain game terhadap jumlah pengeluaran gitu ya, kalau dari Borik. Nah, kemudian bolehkah di diagram boleh di kenapa harus pakai Pearson? Kenapa tidak cukup dengan mendeskripsikan diagram yang sudah kalian buat? Baik, kami menggunakan korelasi Pearson hanya untuk mengukur nilai relasi antara dua variabel kontinu. Dan ini sudah dikonsultasikan juga dengan Pak Daru dan Bu Ikrit, sehingga kami menjadi semakin yakin untuk menggunakan korelasi Pearson ini. Oke, berarti ini semakin menguatkan apa yang kalian buat ya. Boleh di slide yang pertama tentang grafik. Oke. Nah, di sini yang pertama ini dibilang bahwa ada yang tidak memilih tidak. Harusnya logika berpikirnya kalau sudah bilang dia tidak memilih, kalian tidak bertanya durasi main game mereka. Karena mereka nggak main game. Berarti durasinya harusnya 0. Berarti jumlahnya harusnya kalau itu adalah 75. Betul kan? Atau boleh keliru. Jadi kalau dalam pengumpulan data itu kan pasti bisa aja ada, ya bisa dibilang ada persentase errornya lah ya, bisa dibilang. Mungkin ada juga yang jawabnya ngasal ini kan, terus ada juga yang menjawabnya tiba-tiba mereka menjawab iya, terus tiba-tiba menjawab tidak, terus hanya melanjutkan pertanyaan. Terus juga untuk sampelnya kan juga sampel populasi itu kan juga acak. Jadi kan karena itu kan kita cuma nyebar ke angkatan doang, dan ya berharap jawaban mereka itu berkualitas. Dan ya bisa lihat kan ada beberapa juga yang ternyata error ya, dan saya tidak bisa dikendalikan. Ya. Oke, boleh juga dari simpulan grafik yang terakhir itu boleh jadi seneng, oh ternyata kalian itu tidak tidur mungkin karena belajar, karena pacaran gitu ya. Jadi kayak sekedar main game ya. Semoga itu memang merepresentasikan angka sesi gitu ya. Yang di jurnal harapan gue disesuaikan dengan apa ya? Dengan yang tertulis ya, karena di jurnal yang kalian ini nih masih kurang sesuai dengan apa yang tercantum di sini gitu ya. Dan Bode terakhir bertanya dasar penentuan gradasinya itu berdasarkan apa ya? Korelasi Pearson. Bukan gradasi, ini kan kalian bilang jumlah pengeluaran ya. Jumlah pengeluaran itu apakah karena biar gampang aja Bu, di bawah 500.000, kenapa nggak di bawah langsung 1 juta? Apa kalian udah nyebar angket dulu sebelumnya berapakah uang satu kalian trend di satu angkatan gitu, sehingga kalian punya gradasi semacam ini. Baik, saya sendiri bermain game waktu COVID-19 kan, dan teman saya juga bermain game. Dan saya melihat bahwa harga item-item atau barang-barang yang bisa dibeli di game online tersebut cukup mirip dengan apa yang di grafik itu. Berarti
tidak ada referensi yang literasi yang pasti gitu ya, tapi ya berdasarkan pengalaman gitu. Dari diagram ini juga memungkinkan ya sebenarnya, misalnya uang satu saya 5 juta tapi saya nggak keluarin apa-apa, itu mungkin ya. Dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Adet. Selamat siang Bapak Ibu orang tua dan juga para asisten kelas 10-11, juga para presenter ya. Selamat untuk Reno, Tristan, Jeremy dan Haga yang sudah menyelesaikan sebuah proses penelitian yang sangat baik untuk dipuji ya, karena mengangkat tema yang memang sedang marak di kalangan remaja yang namanya games online. Itu bahkan sudah pada, kalau kita dengar, pada tahap candu ya. Nah, kalau sudah sampai pada candu itu sudah termasuk mental disorder, dan itu berbahaya sekali, berpengaruh pada banyak hal. Dan ini sesuatu yang menarik karena kalian sendiri tadi mengaku menjadi pelaku juga ya, pelaku dari bermain games, dan harapannya dari penelitian ini itu adalah bisa menginspirasi untuk diri sendiri, bahkan mengedukasi bagi teman-teman ya. Ini sesuatu yang sangat baik, dan saya mengapresiasi karena data tidak hanya ditampilkan dalam bentuk analisis sederhana, tetapi kamu sudah sampai berusaha untuk menganalisis secara statistika, dan itu kita bisa mengatakan signifikan atau tidak, ada korelasi atau tidak, itu secara lebih akurat karena menggunakan suatu data yang olahan ya, sesuatu yang baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang Ibu juga ingin konfirmasi, mulai dari judul juga. Judul kamu itu kan pengaruh kebiasaan bermain game online terhadap pola tidur. Lalu data yang disajikan kan terkait dengan durasi tidur siang dan durasi total tidur dalam sehari gitu ya. Nah, pertanyaan itu apakah dengan judul ini, dengan kamu menampilkan data jam tidur itu sudah cukup mewakili pengertian pola tidur itu sendiri dalam dalam pengertian pola tidur secara biologi begitu. Saya yakin karena kamu mengambil ini sebagai satu variabel yang diteliti, Ibu Puji yakin kamu sudah mendalami tentang pengertian pola tidur. Itu pertanyaan itu. Nah, silakan dijawab, apakah data ini sudah mengakomodir sih pola tidur itu? Silakan. Oke, jadi menurut kami data ini sudah cukup mengakomodasi ya. Terutama karena kan pola tidur itu kita cuma ambilnya tadi durasi tidur siang sama ya tidur pas malam hari ya. Tapi kan sebenarnya kan maksudnya orang kan bisa tidur di jam kapanpun. Dan karena menurut kami itu terlalu luas dan susah untuk didata, jadi kami memutuskan untuk mengambil variabel itu 2 aja. Jadi cuma malam hari sama siang hari doang. Dan karena itu tuh jadi kami rasa itu cukup mewakilkan untuk melihat apakah pola tidur siswa itu cukup ya ibaratnya sehat atau enggak gitu. Terima kasih. Iya, oke. Apakah teman-teman mau menambahkan barangkali dari literatur yang disebut pola tidur itu seperti apa? Apakah pola tidur itu jam durasi tidur? Ya kan? Ataukah ada pengertian yang lebih bisa dikerjakan dari sisi literaturnya? Saya yakin kamu sudah mencari itu. Ya, silakan. Menurut Bapak kami pola tidur itu lebih ke ini tidak hanya durasi tidurnya, tetapi juga variasi waktu yang digunakan untuk tidurnya itu. Jadi tidak sekedar 10 jam tidur, tapi 10 jam itu dilakukan pada waktu kapan saja. Itu definisi yang lebih tepat untuk pola tidur. Ya, baik ya. Terima kasih. Ada yang masih mau menambahkan, melengkapi lagi terkait pengertian pola tidur? Pola tidur ini ada yang mau melengkapi lagi? Saya Ya, silakan.
juga ada pola tidur, juga ada, kan semua pelajar, jadi juga ada pola bangunnya sama semua itu, melibatkan semua rutinitas teratur untuk bangun, tapi untuk kapan tidurnya ya itu beda semua, bisa tergantung semua orang. Yes, jadi sebetulnya pola tidur itu tidak semata-mata pada durasi ya. Durasi ini termasuk salah satu dari tolak ukur pola tidur, tapi kualitas tidur ya, kualitas tidur bahkan dalam pengertian biologi kualitas tidur ini ada tahap-tahap ya. Orang ada tidur ayam, lalu tidur masih bersuara, ada tidur dalam, tidur sangat dalam. Ada fase-fasenya, dan kualitas tidur ini juga bisa diukur begitu ya. Termasuk tadi memang menjawab bahwa pola bangun, pola tidur ya itu juga termasuk bagian dari pola ya. Maka kalau kamu mau memfokuskan pada durasi jam tidur, berarti harus ada batasan ya, batasan. Nanti kamu kasih batasan bahwa pola tidur yang kalian teliti terbatas pada durasi jam tidur. Itu saran ibu, karena pengertian biologi kalau nanti saya harap juga kamu baca ya sebagai pengertian pola tidur dalam arti lebih luas itu seperti apa dari sisi kuantitas, kualitas, dan satu pola yang menetap gitu ya, kalau namanya pola untuk satu waktu tertentu ada pengertian yang lebih mendalam begitu ya. Oke, itu terkait judul. Kemudian memang ibu masih melihat dari apa yang ditulis di jurnal yang ingin ditampilkan berbeda ya. Yang di sini sudah jauh lebih baik, karena kalau di dalam jurnal itu kamu ada misalnya saya tanyakan bagaimana cara kamu menjawab rumusan masalah kamu yang kedua di sini, karena yang dituliskan bukan jam tidur tetapi terhadap kesehatan begitu. Sekarang kamu nggak memilih kesehatan, jadi ini masuk bagian atau terlupa dipresentasikan, atau kamu mau fokus pada pola tidur atau terhadap kesehatan? Karena kalau di jurnal ini sampai kesimpulan kamu berbicara tentang pengaruh game online terhadap kesehatan. Rumusan masalah kedua, bagaimana pengaruh bermain game online terhadap kesehatan. Nah ini apakah ada yang diubah atau hanya lupa belum dipresentasikan? Mohon konfirmasi. Jadi untuk prosesnya dari awal kita ada ide ya untuk jadi penelitian tuh kita maunya lebih ke tentang terhadap kesehatan bagian biologinya. Tapi setelah kita berkonsultasi dengan guru pembimbing itu kalau cuma sekedar variabel itu kesehatan kan terlalu luas, perlu dikerucutkan. Makanya kita mengubah menjadi pola tidur. Nah di bagian rumusan masalah itu menjadi satu hal yang kita masih keliru, kita terlewati pada saat kita sedikit merubah penelitian pada saat penulisan jurnalnya. Jadi makanya di rumusan masalah itu ada yang tidak sesuai dengan judul. Baik, ya jadi kalau kalian menyadari ya bahwa ini tidak tepat, kesehatan terlalu luas dan kamu tidak melakukan studi sama sekali tentang kesehatan ya. Jadi yang benar ya di situ. Oke, saya ingin menjawab Bu. Ya. Jadi ini sebenarnya sekali lagi keliruan dari kami saat penulisan. Sebenarnya itu untuk variabel bebasnya itu seharusnya itu siswa kelas 12 SMA Poltekkes tahun ajaran 2022-2023. Terus kalau yang variabel terikatnya itu baru pola tidur dan jumlah pengeluaran. Gitu. Jadi ini sebenarnya keliruan dari kami lagi. Tadi di presentasi menyampaikan variabel nggak? Kayaknya nggak ya. Coba yang di sini sudah benar atau Sudah untuk variabel bebas siswa kelas 12 dan variabel terikat pola tidur dan jumlah pengeluaran. Udah dibilangin Bu, cuman jurnalnya kata kemudian disubmit kita belum sempat revisi. variabel bebasnya bukannya bermain gamesnya? Siswa itu sampelnya bukan? Siswa itu populasi dan sampel bukan? Jadi variabel bebasnya ya. Oke.
Sudah benar ya, variabel terikannya itu adalah pola tidur dan pengeluaran. Nah, yang variabel bebasnya itu adalah jenisnya, ya kan? Kalau siswanya adalah populasi dan sampel, ya. Ini penting karena nanti kalau kamu penelitian lagi di jenjang berikutnya mesti betul ya, seperti ini. Baik, Bapak nanti dibetulkan yang di dalam jurnal ya, supervisi. Lalu atau Pak Widi dulu, silakan. Oh ya baik. Saya hanya ingin tanya, bagaimana kalian yakin bahwa apa ya jawaban-jawaban temanmu mengenai durasi tidur yang sekian itu memang benar-benar terkorelasi oleh karena main game bukan skala yang lain. Nah, bentuk-bentuk instrumen atau pertanyaan kurang lebih itu seperti apa, sehingga faktor-faktor di luar yang karena main games itu memang bisa diminimalkan. Walaupun secara statistika tadi ada korelasi yang lemah gitu ya, tapi saya hanya ingin tahu kalau kamu menganalisis bagaimana sih meminimalkan faktor-faktor di luar main games yang mempengaruhi jam tidur yang akan membuat dia sebenarnya. Jadi itu untuk kan emang ya benar sih kalau misalnya mengenai itu siang terus tidur malam hari itu kan ada faktor-faktor lain, bisa aja gara-gara les atau belajar ya atau belajar kan. Cuman di pertanyaannya kami juga meliputi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, jadi biar bisa bantu, biar bisa ibaratnya sekali lagi lah, kayak misalnya kalian itu main gamenya itu pada pas kapan, misalnya sore hari atau malam hari. Jadi itu maksudnya kita bisa bantu korelasi lebih lagi tentang apa mereka mainnya di misalnya malam hari, terus durasi tidur mereka berapa jam misalnya gitu. Saya terima kasih. Ya sudah, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan, ini mungkin agak di luar visioner, tapi ya selain pola tidur selain terpengaruhi oleh jumlah main game, atau mungkin gara-gara orangnya yang menjawab kurang bisa mengatur skala prioritas, maksudnya dalam arti kurang bisa mengatur jadwal. Seperti misalnya sehari mungkin dari sebelum sekolah misalnya dia main game mungkin 3 jam, contohnya setelah sekolah, pas sekolah mulai dia main game tetap 3 jam, tapi harus dipasukkan waktu belajar, jadi tidur kayak dikorbankan. Terima kasih atas jawabannya ya teman-teman ya. Baik, jadi karena ini penelitian kamu kan penelitian mengandalkan survei ya, jadi ya sampai titik ya, mengandalkan survei, maka apa itu butir-butir pertanyaan dalam kuesioner itu sangat penting ya. Bahkan kalau kamu membaca literatur misalnya untuk pengukuran pola tidur dengan kuesioner instrumen yang sudah baku, yang sudah sering dipakai, sudah ditetapkan itu ada kalau kamu mau mencari ya. Jadi ada juga instrumen-instrumen yang bisa sebagai apa ya, sebagai panduan untuk kamu nanti buat pertanyaan yang valid dan bisa menggali data-data yang kita butuh. Oke, para waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan saya bagian bahasa dari Bu Ade dan Bu Budi sudah bertanya tentang isinya. Sekarang dari sisi bahasanya. Dari sisi bahasanya, saya bertanya paling awal adalah berapa kali Anda konsultasi dengan guru bahasa? Nah, jawab dulu sebentar aja, jawab karena ini nanti akan ada kaitannya dengan pertanyaan itu. Berapa kali? 5 kali. 5 kali.
Oke, 5 kali. Lalu apakah sudah dibaca pedomannya? Sudah. Pedomannya sudah dibaca? Pedoman. Jawab saja, sudah atau belum? Sudah. Oke, sekarang kita buktikan. Buktinya, kalau kamu sudah konsultasi 5 kali, sudah membacanya, nah saya jadi bingung. Kenapa? Ada double. Double itu di situ ada catatan kaki dan catatan perut sekaligus di halaman 4. Apakah di pedoman itu ada sebenarnya itu? So ini luput dari pengamatan pembimbingnya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalian menyesuaikan antara daftar pustaka dengan catatan kaki, apakah sudah sesuai atau belum. Saya ambil contoh catatan perut yang kalian gunakan. Ya, catatan perut yang kalian gunakan itu sudah sesuai atau belum. Lalu yang terakhir, tolong saya dibantu untuk melihat hubungan antara abstrak, rumusan masalah, dan simbolik. Ada 3 ya. Kita lihat dulu. terlebih dahulu mengenai footwork dan body note ya. Pada halaman 6 ya Pak. Ini kalau yang di sini emang sekali lagi keliruan dari penulisan kami. Waktu itu kita baru dikasih tahu kesalahannya ketika itu udah sakit lah. Jadi bagian halaman 6 itu emang keliru. Terima kasih. Benar, kalau itu keliru, kamu tadi kan mengatakan sudah konsultasi 5 kali. Itu kayak gitu masih lolos juga, karena tidak ada di halaman 6. Itu masih ada di halaman lain, halaman 4 juga ini.
Google-nya nggak menyampaikan itu. Karena ini jelas sekali. Iya Pak, emang kebetulan untuk yang masalah foto dan videonya itu pas pengecekannya tidak disampaikan, jadi kami tidak tahu kalau itu salah. Dan ternyata itu baru ditunjukkan ketika pas sudah submit dan